kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami ada di tempat ini, karena kami percaya Engkau yang membuat kami ada sampai hari ini. Bahkan Engkau yang sudah memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Dan kami mau selalu ada bersama dengan Engkau Bapa, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Biar pujian kami, penyembahan kami pagi ini menyenangkan-Mu Tuhan. Sebab kami tidak pernah bisa memberikan hal yang lain selain kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu dengan kesungguhan hati kami. Dan yang kami tahu kalau Engkau sudah disenangkan lewat pujian penyembahan kami, maka waktunya Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami konsentrasi, fokus, kekuatan untuk kami bisa mendapatkan isi hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kami terapkan dalam hidup kami, sehingga dalam hidup kami, janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Bapak pakai hamba-Mu pagi hari ini menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu yang ada. Sehingga lewat firman-Mu, semua kami diberkati. Dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Opa, Oma. Tuhan Yesus memberkati, selamat tahun baru. Amin. Colek kiri kanan, jangan tidur. Terima kasih Pak. Sebab saya dengar kemarin ada hamba Tuhan cerita sama orang lain dan orang lain itu cerita sama saya. Gimana saya kebaktian di ibadah kaum lansia, 40% tidur. Mau dimarahin oma-oma, mau dikagetin takut jantungan gitu. Jadi saya pikir, mendingan di awal aja saya kasih tahu gitu ya, colek kiri kanan jangan tidur gitu ya. Oke, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati, puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita akan membaca bersama ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Yang udah dapat bilang amin. Oke, kita baca bersama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Saudara, ketika saya baca ayat ini untuk kesekian kalinya, saudara, ada banyak hal yang kita bisa dapatkan di ayat ini. Di ayat ini kita bisa dapatkan bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Di dalam ayat ini kita diumpamakan seperti seekor burung raja wali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara udah banyak dengar khotbah tentang bagaimana seekor burung raja wali. Jadi saya nggak akan khotbah itu saudara. Saya juga percaya di dalam firman Tuhan di ayat ini kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang akan membuat kita tidak pernah lelah. Tetapi kekuatan yang kita dapatkan di dalam Tuhan bukan hanya kekuatan untuk kita terus menanti-nantikan apa yang kita rindukan dari Tuhan. Kalau cuman itu aja Bapak Ibu Saudara, maka sampai berapa lama kita menjadi orang yang menanti-nantikan apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Di ayat ini juga bukan hanya berbicara tentang kita nungguin Tuhan datang kali yang kedua. Bukan gitu. Terlalu sempit pemahaman kita kalau kita hanya melihat ayat ini di mana Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk kita bisa menantikan kedatangan Tuhan. Enggak, saudara. Saya percaya di tahun 2019 ini ada banyak hal yang Bapak, Ibu, Saudara tunggu dari Tuhan untuk Tuhan kasih ke kita. Jadi kata menanti-nantikan di sini bersifat global, bersifat luas, saudara. Masing-masing kita sedang menanti-nantikan sesuatu dari Tuhan. Ada yang menantikan mukjizat,
ada yang menantikan berkat, ada yang menantikan kesembuhan, ada yang menantikan pertolongan dari Tuhan. Banyak, saudara. Tapi apakah kita hanya bangga di mana Tuhan kasih kita kekuatan untuk terus nunggu segala sesuatu yang kita rindukan dari Tuhan? Enggak, saudara. Ketika saya baca ayat ini, Tuhan memberitahu sesuatu dalam hidup saya bahwa tahun ini kita bukan hanya dikasih kekuatan untuk menanti-nanti, tetapi tahun ini kita harus melakukan sesuatu supaya kita tidak lagi menanti-nantikan sesuatu, tapi kita dapat apa yang kita nantikan dari Tuhan. Cuman semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, kita diumpamakan seperti seekor burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali naik terbang itu dia kepakan sayapnya. Artinya apa? Ada sesuatu yang dia lakukan. Dia nggak diam. Dia nggak pasif. Tapi dia aktif. Sampai akhirnya dia bisa terbang tinggi mengatasi badai, saudara. Di ayat ini kita juga diumpamakan seperti seseorang yang sedang berlari, bergerak. Nggak diem, nggak pasif, tapi aktif. Di ayat ini juga kita diumpamakan seperti seorang yang berjalan, bergerak, nggak diem, nggak pasif, aktif. Ya saya udah tua Pak Yofi 74, 80, 90, gimana mau lari? Oke, yang muda yang lari. Tapi kan di ayat ini bukan cuma disuruh lari, tapi jalan. Artinya tidak ada alasan bagi kita, siapapun yang ada, berapapun umur kita, tidak ada alasan untuk kita diem aja nungguin. Kapan ya pertolongan Tuhan? Kapan ya mujizat Tuhan? Kapan ya saya terima berkat Tuhan? Tapi gerak. Sambil menantikan itu harus ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Gak boleh diem. Haleluya, saudara. Berkat itu gak datang langsung dari langit. Enggak, saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang banyak keliling gereja-gereja, saudara. Karena saya bukan gembala sidang. Jadi diundang ke sana kemari. Nah, ada banyak gereja yang mencanangkan tahun 2019 dengan hal-hal yang luar biasa. Ada gereja yang mencanangkan tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Oke. Ada lagi tahun 2019 adalah tahun pertumbuhan iman. Ada yang bilang tahun 2019 adalah tahun berkat. Banyak, saudara. Tapi kalau satu gereja mencanangkan tahun 2019 adalah tahun berkat, maka berkat itu tidak langsung secara otomatis diterima oleh semua jemaatnya. Enggak. Mau jadi apa tahun ini dalam hidup kita masing-masing, semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka tahun ini kita nggak boleh diam aja. Amin. Tahun ini kita harus terus melakukan sesuatu. Walaupun nggak lari tapi jalan. Bergerak, melakukan sesuatu dalam hidup kita buat Tuhan. Maka tahun ini bukan cuma terus kita menanti-nantikan. Tapi kita dapat dalam hidup kita. Amin, saudara. Sambil menantikan sesuatu yang kita terima, yang mau kita terima dari Tuhan, kita melakukan sesuatu, dan ketika kita lari, ketika kita jalan, ketika kita sepertinya terbang, bergerak, ada kekuatan yang Tuhan kasih terus sama kita. Jadi tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang mulai diem, pasif, masa bodoh sama Tuhan, ogah-ogahan sama Tuhan, gak boleh. Itu sebabnya Tuhan harus lihat ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Apa Pak Yofi yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kita harus memiliki 3 hal dalam hidup kita. Yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita nantikan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Kita lebih suka hal-hal rohani dibandingkan hal-hal jasmani.
Amin. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Makin suka hal-hal rohani dibandingkan hal-hal jasmani. Kalau hari Minggu, saudara bisa tidak datang ke gereja, tapi saudara bisa ada di mall, saudara bisa lagi kuliner, saudara bisa lagi jalan-jalan sama keluarga, itu namanya saudara tidak punya kecerdasan spiritual. Kalau hujan dikit, terus saudara nggak ke gereja, itu namanya saudara tidak punya kecerdasan spiritual. Kalau bangun tidur, Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara pegang handphone dan bukan Alkitab, itu namanya Bapak Ibu Saudara tidak punya kecerdasan spiritual. Waktu saya ngomong begini di satu gereja, tiba-tiba ada satu bapak angkat tangan. Saya kaget. Saya lagi khotbah nih, bapak angkat tangan. Saya tanya, iya Pak, kenapa bapak angkat tangan? Dia bilang begini, Pak Yofi, Alkitab saya ada di handphone. Jadi mau nggak mau saya bangun tidur pegangnya handphone dan bukan Alkitab. Kaget saya dia ngomong begitu. Mana jemaat yang bilang, amin, amin. Gitu lagi saudara. Jadi kayak nyerang saya semuanya. Saya doa Tuhan kasih saya hikmat dong untuk bisa ngejawab orang ini Tuhan. Lalu Tuhan kasih saya hikmat. Oke Pak, Alkitab Bapak ada di handphone, jadi bangun tidur mau nggak mau Bapak pegang handphone dan bukan Alkitab. Iya Pak Yofi. Sekarang saya tanya sama Bapak. Waktu Bapak nyalakan handphone Bapak pertama kali, yang Bapak baca duluan WA atau Alkitab? Dia turunin tangan. Kadang-kadang saya baca WA dulu Pak, udah masuk dari malam Pak, takut ada yang penting. Jadi saya baca WA dulu, habis itu baru baca Alkitab. Langsung saya cecer, itu Pak. Bapak memulai satu hari yang baru yang Tuhan kasih kepada Bapak dengan perkara jasmani dan bukan rohani. Saya langsung balik badan, dalam hati, thank you Tuhan bisa jawab nih orang. Saudara. Maka di tahun ini kita harus memiliki kecerdasan spiritual. Jangan Tuhan terus dikalahin. Capek dikit nggak doa, capek dikit nggak gereja, capek dikit nggak baca Alkitab. Tuhan terus dikalahin. Gimana kita mau dapat sesuatu dari Tuhan di tahun ini? Apa kita puas menanti-nantikan terus, saudara? Enggak dong, harus ada yang kita dapat, saudara. Haleluya, saudara. Maka munculkan ini dalam hidup kita. Kecerdasan spiritual. Tanggal 22 Oktober saya diundang pelayanan kaum pria sekota Cirebon dan kota-kota sekitarnya. Kebaktiannya namanya VMM, singkatan dari Vibran Man Ministry. Serem gak kebaktian? Artinya persekutuan pria yang menggetarkan gitu, kurang lebihnya gitu. Khusus kaum pria, kaum wanita gak boleh datang. Nah saya berangkat naik kereta ke Cirebon. Sampai siang hari lalu dijemput di stasiun sama pengerja gereja, pengurus dari VMM. Lalu diajak makan siang. Empal gentong Haji Aput. Aduh enak banget. Udah pesen semua nih. Saya ajak anak rohani saya untuk bersaksi di sana. Jadi kita bertiga makan nih, pesen semua. Lagi makan nih, tiba-tiba pengerja gerejanya bilang begini, Pak Yofi, saya kadang-kadang suka heran deh Pak sama banyak anak Tuhan. Iya, kenapa Pak? Untuk makanan-makanan jasmani begini nih Pak, yang kita makan nih Pak. Kadang-kadang mereka berani sekali makan tuh bayarnya 100.000 Pak. 150.000 Pak, 200 Pak. Padahal kita tahu nih makanan yang kita makan nih ujung-ujungnya lari kemana kan kita tahu ya Pak. Buat makanan jasmani, wah berani bayar mahal Pak. Malah kadang-kadang sebelum dimakan, jangan dimakan dulu, gue mau foto dulu. Dipoto dulu dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tuh. Udah difoto, diedit dulu gitu. Baru di-share, makin banyak yang komen, makin banyak yang like, makin bangga dia. Bingung saya Pak. Tapi giliran terima makanan rohani Pak, firman Tuhan di gereja Pak. Makanan yang membawa mereka kepada keselamatan hidup yang kekal. Begitu terima makanan rohani, kasih kolektenya Pak, 2.000. Goceng. Buat makanan jasmani, berani Pak, 50.000, 100.000. Giliran terima makanan rohani Pak, firman Tuhan. Ngasihnya sama Tuhan seenaknya aja Pak. Kita mau kolek tuh, ngebut dompet. Lu punya uang kecil gak? Gue gak ada uang kecil, ntar pulang gereja gue ganti. Buat Tuhan nyarinya selalu yang kecil.
Tapi kalau minta berkat sama Tuhan maunya yang gede. Maunya yang spektakuler. Maunya yang cepat. Tapi sama Tuhannya begitu melulu. Itu namanya gak punya kecerdasan spiritual. Masa kita asal sih sama Tuhan? Haleluya. Ayo tahun ini, mumpung masih awal tahun. Miliki kecerdasan spiritual. Menyukai hal-hal rohani dibandingkan hal-hal jasmani. Kita bilang lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, perbandingannya 1:1000 loh di hadapan Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara ikut datang WBI kah, Kompria kah, kebaktian ini kah, hari ini kah, Saudara nyenengin Tuhan banget. Maka tunjukkan kecerdasan spiritual dalam hidup kita. Menyukai hal-hal rohani dibandingkan hal-hal jasmani. Coba kita lihat hidup kita sampai hari ini. Mana yang lebih menarik hati kita? Mana yang lebih banyak kita lakukan? Hal-hal rohani atau hal-hal jasmani? Coba saudara. Kalau nonton bioskop nggak pernah telat. Tapi kalau ke gereja telat melulu. Selalu ketinggalan 2 lagu. Tapi kalau di bioskop, studio 2 telah dibuka. Kita bangga banget. Orang dari nomor 1 masuk. Gitu. Layar juga belum ada gambarnya, kita udah masuk. Kita tungguin sambil makan, sambil minum. Gitu. Gak punya kecerdasan spiritual. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mau memiliki kecerdasan spiritual. Ini yang kita butuhkan. Ini yang harus kita munculkan dalam hidup kita. Bergerak, melakukan sesuatu yang lebih lagi buat Tuhan. Supaya kita bukan cuma jadi orang yang menanti-nantikan jawaban dari Tuhan, tapi kita dapat. Kan yang kita nantikan banyak, yang kita rindukan banyak dari Tuhan. Amin. Tapi kita harus dapetin satu-satu. Yes, begitu dapat. Yes, thank you Tuhan, amin. Yang satu lagi tunggu, yes, amin. Terus lakukan. Jadi hal pertama yang harus kita miliki adalah kecerdasan spiritual. Yang kedua, yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual? Kita memahami sesuatu dengan baik dan benar dan melakukannya juga dengan baik dan benar. Saudara, kalau dari dunia sekuler, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis usaha saudara, maka di bagian itu saudara harus jago, saudara harus hebat, saudara harus pinter. Jangan cuma bangga, gue juga bisa kok bikin kue cucur, tapi gak enak. Gampang bikin martabak, gue juga bisa bikin martabak, tapi gak pernah ada yang pesen. Sekali dicoba sama panitia Natal, habis itu rapat, jangan pesen martabak di dia lagi. Nggak enak. Bisa bikin, tapi nggak enak. Saudara, kita nggak boleh begitu. Kecerdasan intelektual memahami sesuatu dengan baik dan benar, dan melakukannya juga dengan baik dan benar. Saudara, saya boleh bersaksi nggak? Tanggal 6 Desember, saya dapat berkat dari Tuhan. Setelah kurang lebih 4-5 tahun saya doa untuk hal itu. Saya kepengen punya mobil Fortuner, Bapak Ibu. Kata orang biar cocok sama badan, Pak. Mobil Bapak nih gedean orang daripada mobil. Yang bener-beneran. Saya gak percaya ini bisa-bisa nih orang aja nih gitu kan. Tapi satu waktu saudara saya ajak beberapa hamba Tuhan pergi ke daerah Puncak karena kita ada reuni. Lalu pulang, saya juga anterin mereka kembali ke Jakarta. Lalu teman saya di belakang video. Dia video sendiri. Saudara, kita lagi bersama dengan Pastor Yofi Hendiawan, dengan pastor ini, sama teman saya lagi satu sama saya, kami habis reuni, di shoot di videonya di mobil kita. Terima kasih buat Pastor Yofi sudah nganterin kita, ajak kita makan, Tuhan Yesus berkati. Udah. Terus dia kirim ke saya. Nah waktu saya lihat itu videonya, ya ampun. Benar saudara.
Plafon mobil aja udah nyentuh rambut saya. Setir mobil udah kena di perut saya. Dan saya duduknya maaf udah buka kaki begini udah ngangkang. Karena kalau saya lurusin gini mentok dengkul saya. Ternyata bener ya. Terus saya doa itu. Doa Tuhan pengen punya mobil dong, pengen punya mobil Tuhan, pengen punya Fortuner Tuhan dalam nama Yesus. Bayangin tiap lihat mobil itu, saudara itu Tuhan mobilnya, itu Tuhan mobilnya. Tapi 6 Desember saya dapat. Walaupun harus nyicil 3 tahun. September saya ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Ada jemaat bikinin saya kue gambarnya mobil Fortuner. Waktu mau tiup lilin mereka teriak nih. Jangan tiup dulu dong Pak, make a wish dulu, make a wish. Masa gak doa sih main tiup aja. Udah saya doa Tuhan, biar ini bukan cuman kue terus Tuhan. Tapi biar ini jadi kenyataan dalam hidup saya. Dan akhirnya tanggal 6 benar dapat gitu ya dari Tuhan. Gitu ya. Nah, waktu saya ambil itu mobil di showroom, kepala cabangnya nemenin saya. Dan ada sales yang harus menjelaskan mobil ini ke saya. Alat-alatnya semua perlengkapannya jelasin. Yaudah kamu jelasin sama Pak Yofi, ini customer saya. Udah. Ini sales jadi gugup Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Pak ada Bapak sih, dia jadi gugup nih jelasin ke saya. Yaudah, saya nggak ada deh. Dia pergi Saudara. Setelah bagian luar masuk bagian dalam. Nah waktu tiba-tiba saya tanya, Pak ini tombol buat apa ya Pak? Waktu saya tanya begini Saudara, saya nggak tahu kalau kepala cabang itu udah ada di samping mobil saya. Karena pintu terbuka. Dan sales ini nggak bisa jawab. Waduh dia langsung marah. Dia bilang ini, nggak tahu kan kamu? Saya kaget, wih ada Bapak, kaget saya. Terus saya lihat mukanya muka marah Saudara. Tunggu ya Pak Yofi, dia pergi 5 menit kemudian datang supervisor. Sama dia. Terus dia bilang masalah saya, udah kamu duduk sini di belakang. Udah saya bilang, harus belajar, harus tahu. Saya gak enak banget dimarahin begitu. Nih jelasin, dengerin nih supervisor. Dijelasin semua. Udah akhirnya selesai, udah Pak oke cukup saya ngerti. Udah akhirnya saya duduk sama ini. Gimana saya gak kesel Pak Yofi. Tiap ada klien baru saya kasih dia. Tiap ada pelajaran baru saya suruh dia ikut Pak. Tapi masih begitu aja. Yang dapat poin dia, yang dapat insentif dia, bukan saya kepala cabang. Tapi kalau begini modelnya saya kesel. Gimana showroom kita mau maju, gimana customer mau puas dengan pelayanan kita. Ditanya ini, ditanya itu nggak ngerti. Dia tadi minta maaf nggak Pak? Iya Pak, tadi dia minta maaf Pak, minta maaf. Berkali-kali dia minta maaf, padahal cuma sekali. Tuh saudara, kalau saya ingat firman Tuhan ini, benar. Gimana kita mau dapatkan sesuatu yang luar biasa kalau kita asal-asalan? Tadi saya bilang, cuman bisa bikin kue tapi nggak enak buat apa? Betul nggak saudara? Buat yang enak. Supaya kita diberkati. Kadang-kadang kalau saya beli bakso, beli somai, saya bilang gini, Pak tambahin ke ikannya, baksonya bikin enak kek gitu. Nanti Bapak dicari banyak orang. Bikin kartu nama, bikin yang enak, mahal dikit nggak apa-apa, tapi dicari banyak orang. Apa bikin asal terus begini? Ya Pak yang mau beli siapa? Saya suka kelilingnya di gang-gang doang kok Pak. Tuh begitu. Saya bilang dalam hati gimana dia mau maju? Dari saya SD sampai sekarang saya udah jadi hamba Tuhan. Saya kalau lewat dekat sekolahan, dekat rumah saya masih lihat. Ya ampun tuh tukang somai yang dulu saya SD beli sama dia. Sampai hari ini masih tetap jadi tukang somai gitu. Gerobaknya tetap sama begitu. Dan rasanya tetap tepung. Saya tidak mengecilkan dia, enggak. Tapi seharusnya ketika dia punya kecerdasan intelektual, dia udah jauh lebih maju. Mungkin dia udah enggak keliling pakai gerobak, dia udah punya karyawan. Betul enggak? Karena somainya enak. Dia udah terima banyak pesanan. Karena somainya enak. Maka di bidang apa saudara harus pintar. Nah karena sekarang saya sedang berbicaranya dari sisi rohani. Maka yang saya mau kepada Bapak Ibu Saudara kita semua adalah pahami firman Tuhan. Alkitab ini dengan baik dan benar. Dan lakukannya juga dengan baik dan benar.
Apa yang kita butuhkan selama kita hidup di dalam dunia ini, semuanya ada di dalam Alkitab. Dan gimana caranya dapetin itu semua, Alkitab juga udah kasih tahu. Itu sebabnya pahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan lakukannya juga dengan baik dan benar. Contoh, pengen panjang umur. Alkitab udah kasih tahu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kalau kita punya kecerdasan intelektual, pasti kita hormatin orang tua. Tapi kalau tidak punya kecerdasan intelektual, kurang ajar terus sama orang tua. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah berkat Tuhan diperintahkan untuk selama-lamanya. Kalau kita punya kecerdasan intelektual, maka kita akan ciptakan kerukunan dimanapun kita berada, supaya berkat dari Tuhan diperintahkan datang ke kita. Tapi kalau kita tidak punya kecerdasan intelektual, berantem melulu. Gara-gara hal sepele berantem. Gara-gara tersinggung dikit berantem. Gimana berkat Tuhan mau datang ke kita? Berantem melulu. Amin. Gimana caranya supaya kita diberkati Tuhan dengan luar biasa? Kita udah kasih tahu, kembalikan 1/10 punya Tuhan. Maka Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat, jauhin dalam hidup kita belalang pelahap. Kalau kita punya kecerdasan intelektual, kita pulangin tuh 10% punya Tuhan per puluhan. Tapi kalau kita nggak punya kecerdasan intelektual, ambil terus, enak aja gereja. Minta 10% gua aja kurang, begitu terus. Maka kalau pintu berkat ditutup, tidak ada berkat dicurahkan, dan belalang pelahap datang menyerbu hidup kita, jangan marah. Karena kita nggak punya kecerdasan intelektual. Amin. Ayo. Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Nih maunya nerima terus. Kalau nggak dapat marah, kalau nggak dapat ngomel, kalau nggak dapat berantem, maunya nerima terus. Kalau kita punya kecerdasan intelektual, nggak pernah kita jadi orang pelit. Karena Amsal 11 ayat 24 dan 25, ada yang menyebar harta, bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, pelit, medit, kupet, kikir. Namun hidupnya selalu berkekurangan. Tuh Alkitab bilang. Ayat 25-nya siapa banyak memberi berkat, diberi sama Tuhan kelimpahan. Maka sekali lagi saya bilang, kalau kita punya kecerdasan intelektual, gak mungkin kita jadi orang pelit. Haleluya. Ini yang saya maksud. Selama ini kita punya gak kecerdasan intelektual? Tahu firman Tuhan, tapi nggak benar dalam melakukannya. Gimana caranya kita dapetin janji Tuhan? Alkitab kasih tahu, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Tuh, makin banyak datang ibadah, makin banyak terima janji Tuhan. Benar kan saya bilang? Apa yang kita butuhkan selama kita hidup dalam dunia ini, Alkitab udah kasih tahu gimana semuanya ngedapetinnya, caranya. Maka tahun ini jangan cuma jadi pendengar aja. Mulai jadi pelaku firman. Punya kecerdasan intelektual. Amin. Gampang-gampang susah ya Pak. Tapi semakin sulit firman Tuhan untuk kita lakukan, semakin gede berkat yang akan kita terima dalam hidup kita. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Saya 27 tahun jadi hamba Tuhan, benar semua yang tertulis di sini. Janjinya gak pernah terlambat, selalu ditepati dalam hidup kita. Tidak sia-sia kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang harus kita miliki dalam hidup kita? Dalam pergerakan di hidup kita selama kita ada dalam dunia ini. Kita harus memiliki yang namanya kecerdasan sosial dan moral. Sosial artinya di mana kita bergaul. Moral artinya karakter.
Jadi kalau kita mau punya kecerdasan sosial dan moral, artinya dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Udah belum kita punya kecerdasan sosial dan moral? Ini tiap kali berantem, Pak RT selalu harus datang ke rumah kita. Padahal jarak rumah kita sama rumah Pak RT 15 rumah. Tapi Pak RT selalu bisa dengar kalau kita ribut. Karena tiap kali kita ribut, teriak-teriak dan piring terbang terus. Itu namanya kita tidak punya kecerdasan sosial dan moral. Kalau ada orang bilang begini, katanya orang Kristen, katanya pelayan Tuhan, katanya hamba Tuhan, kok gitu? Cilaka itu. Berarti kita nggak punya kecerdasan sosial dan moral. Ada seorang ibu datang ke saya, Pak, saya sayang, saya suka, saya cinta sama suami saya, Pak. Kalau hari Minggu. Maksudnya? Kalau hari Minggu, Pak, waduh, dia bisa lemah, lembut, penuh perhatian, Pak. Shalom, apa kabar? Tuhan Yesus berkati ya, sukses ya, sehat terus. Aduh, saya senang banget, Pak, lihat suami saya kalau hari Minggu, Pak. Kenapa cuma hari Minggu sih? Karena kalau hari Senin beda lagi, Pak. Dia kayak punya dua kepribadian, Pak. Maka saya berdoa sama anak saya biar tiap hari Minggu aja deh, Pak. Coba. Ada seorang gembala sidang jemput saya di hotel. Karena saya diundang pelayanan di gereja dia. Aduh, masuk mobil. Shalom, Pak. Apa kabar? Bapak sehat-sehat, Pak Yofi? Baru jalan. Dia ngomong, duh Pak, kalau ngeliat hamba-hamba Tuhan, pengen berhenti saya jadi gembala sidang. Kenapa Pak? Suka gak jadi berkat. Saya cuma celek dia, Pak, gak semua pendeta kan begitu, Pak. Iya, saya gak ngomongin Pak Yofi. Ya tadi bilangnya pendeta. Udah lihat tuh, bener Pak, saya cuma inget Tuhan sembuhin saya dari penyakit, Pak. Kalau bukan Tuhan yang sembuhin, saya udah mati, Pak. Itu yang membuat saya kuat bertahan terus. Amin, Pak, lihat Tuhan aja. Tuh, saudara. Ada satu bendahara gereja WA saya, Shalom Pak, mau sharing boleh? Boleh. Kenapa? Begini Pak, ada pendeta kami undang ke gereja kami Pak. Terus pulang minta dibeliin oleh-oleh. Salah nggak Pak kalau kami nggak beliin? Saya jawab, salah, pakai huruf gede. Masa pendeta diundang ke gereja ibu terus pulang minta oleh-oleh nggak dibeliin sih? Tapi Pak mintanya pisang molen 15 dus, terus pisang roll gulungnya 10. Salah nggak Pak kalau kita nggak beliin? Saya jawab lagi, salah pakai huruf gede, pakai tanda seru. Kalau ibu beliin. Salah kalau ibu beliin. Tuman. Itu Pak kadang-kadang kok dia nggak jadi berkat ya Pak. Aduh, kadang-kadang teman-teman suka begitu tuh. Jadi berkat, saudara. Saya ketemu beberapa pengerja gereja, saudara, yang punya jemaat ribuan. Terakhir saya dengar kalau nggak salah 25.000 jemaatnya. Dia bilang gini, Pak Yofi kami sudah rapat dengan gembala sidang Pak dan kami sudah ambil keputusan mengenai pendeta-pendeta yang akan kami undang khotbah di gereja kami. Oh iya, kenapa Pak? Pendeta-pendeta yang akan kami undang ke gereja kami adalah pendeta-pendeta yang bukan hanya khotbahnya jago Pak. Tapi karakternya juga kami harus lihat. Kalau dia cuma jago khotbah tapi karakternya nggak bagus, kami nggak undang lagi Pak. Itu udah keputusan kami dengan gembala. Kaget. Walaupun kaget tapi saya bersyukur sama Tuhan. Karena 3 minggu sebelum ketemu orang ini, sekretariat gerejanya udah undang saya untuk melayani tahun ini di gereja dia. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Terus jaga lindungi saya. Bukan saja saya bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi karakter, perkataan, perbuatan saya juga harus bagus walaupun belum sempurna Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kan Tuhan bilang jadilah engkau garam dunia dan terang dunia. Terang kelihatan, harus ada yang dilihat beda sama orang lain. Amin. Harus ada yang bisa dirasa beda. Dalam hidup Bapak Ibu Saudara itu. Haleluya. Ada satu orang suka membantu pekerjaan Tuhan, tapi kalau ngomong gak pernah jadi berkat. Maaf bicara nih, dia kalau ngomong bentar-bentar babi bangsat melulu. Bangsat lu ya, bercanda bangsat lu ya, babi lu ya, begitu melulu.
Satu waktu dia panggil temennya, Jing, mana lu? Saya kaget, namanya siapa Pak? Enggak, saya suka bercanda, Pak, panggil dia anjing Pak. Ntar temennya dipanggil anjing, jawabnya apa? Kenapa nyet? Begitu saudara. Tapi suka memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ngomong, aduh begitu melulu. Ngomong kasar melulu, ngomong jorok melulu. Ya saya kan latah Pak jadi keluar. Iya kalau isinya bagus, bersih, latahnya juga bagus. Kalau ngelatah, haleluya, haleluya. Tapi kalau saya ngomongnya langsung kotor, berarti kan ini dalamnya kotor. Karena apa yang keluar dari mulut, dari hati. Kalau dicok, kaget Yesus baik, Yesus baik, Yesus kan enak dengernya juga. Mending kececolekin dia terus gitu kan. Tapi kalau senggol langsung latahnya jorok. Maka tahun ini 3 hal ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Supaya kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita, bukan cuma kita pakai untuk terus menantikan jawaban dari Tuhan. Tapi kekuatan yang Tuhan kasih ke kita, membuat kita dapatin semua yang kita rindukan dalam hidup kita. Ini dapat, tungguin yang ini. Ini dapat lagi, tungguin lagi yang ini. Dapat lagi, terus kita bergerak, melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial dan moral. Tuhan Yesus berkati kita siang hari ini. Haleluya. Jangan pernah lupa kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial dan moral. Munculkan ini mumpung masih di awal tahun. Supaya Tuhan melihat ada sesuatu yang kita lakukan. Selama kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Kalaupun kita masih hidup sampai hari ini, kita juga mau hidup bagi Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil dalam hidup kita, saudara. Amin. Seperti Bapak tadi katakan ya, Ibu sudah nggak ada ya Pak ya? Ya, tapi kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan. Saya bisa ada di depan Bapak, Ibu, Saudara, Opa, Oma juga karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan saya udah nggak ada loh. Karena tanggal 30 Desember, saya mau adakan malam perpindahan tahun baru itu di Anyer. Sudah ada keluarga pesan hotel. Saya bilang nggak salah kita mau main di laut. Takut amat sih pendeta, penakut amat. Enggak, kan kabarnya lagi nggak bagus ayah. Enggak, kita udah booking hotel. Buka kamar, laut. Kalau mau makan kita tinggal pesen ikan bakar, cumi bakar. Nanti kita minum kelapa di pinggir laut. Dekat hotel, keluar hotel langsung tuh semuanya. Bukankah itu tempat yang hancur? Oke, saya pelayanan dulu ya tanggal 30 sampai jam 7 malam. Dari situ saya nyusul. Udah di booking ya, jangan sampai enggak ya Pak. Oke, siap. Tanggal 23-nya terjadi sesuatu. Coba tuh kalau anak Krakatau batuknya tanggal 31. Dia batuk begitu. Batuknya tanggal 31. Pas saya ada di sono. Saudara akan lihat di medsos, Pendeta Yofi Hendiawan telah dipanggil Tuhan. Disapu tsunami. Nggak tahu saudara datang ke rumah duka atau enggak. Tapi Tuhan nggak izinkan itu terjadi. Tuhan masih pelihara hidup saya. Kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi nggak usah pusing dengan kapan waktunya. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita di hadapan Tuhan. Memiliki kecerdasan spiritual tahun ini, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial dan moral. Kita tundukkan kepala kita bersama. Haleluya. Dia ada bersama dengan kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Lewat pujian ini kita mau katakan, kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Bahkan selama ku hidup, aku mau hidup hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Karena dia Yesus ada bersama dengan kita. Yesus kau kebenaran. Amin. Yesus kau kebenaran. Yang menyelamatkanku. Katakan, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku mau ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Amin.
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami selama kami hidup. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran, haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamat. Amin, amin. Yesus, Kau memberikanku hidup, amin, dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak firman-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita bangkit berdiri lebih sungguh. Kalau ku hidup, ini janji kami kepadamu Tuhan. Pakai kami, lihat hidup kami. Kami mau memiliki kecerdasan spiritual. Kami mau memiliki kecerdasan intelektual. Bahkan di mana kami berada, kami mau memiliki kecerdasan sosial dan moral. Supaya lewat hidup kami, Engkau Yesus dipermuliakan. Haleluya. Selama kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Dan bukan kepada kesusahan, tetapi memandang hanya kepadamu Tuhan. Oh, menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Berkati seberapa banyak umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan mereka. Siapapun mereka yang berusia lanjut bahkan yang masih muda. Biar kami sama-sama memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Supaya apa yang kami rindukan, apa yang kami tunggu selama ini dalam hidup kami dapatkan dalam nama Yesus di tahun ini. Supaya penuhlah sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menceritakan kepada mereka bahwa Tuhan baik. Dan Tuhan memberikan apa yang kami rindukan dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang terus Engkau berikan sampai hari ini dalam hidup kami. Kami mau pakai itu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapa, sempurnakan pelayanan hamba-Mu pagi hari ini atau siang hari ini jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang bertugas.